Kisah sedih sahabat Nabi yang menggali kuburnya sendiri. Abu Sufyan bin Harits adalah sepupu Rasulullah. Ayahnya adalah Al-Harits, sedangkan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Keduanya merupakan keturunan Abdul Muthalib. Selain sebagai sepupu, Abu Sufyan juga merupakan saudara sesusuan Rasulullah melalui Halimah As-Sa'diyah. Usia Abu Sufyan sama dengan Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengannya. Sehingga Rasulullah mengira bahwa Abu Sufyan orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwahnya. Namun perkiraannya meleset. Karena begitu Rasulullah mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harits terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan, dan jalinan kekerabatan berubah menjadi kebencian, maka hancurlah sudah hubungan mereka selama ini. Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy dan seorang penyair yang ahli. Maka beliau menggunakan ujung pedang dan lisannya untuk memerangi Rasulullah dan memusuhi dakwahnya. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepadanya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyanlah orang yang selalu mengobarkan semangat untuk memerangi kaum muslimin, dan dia yang selalu memberi rencana untuk menyiksa mereka. Permusuhan Abu Sufyan bin Al-Harits terhadap Rasulullah berlangsung sangat lama, yakni 20 tahun. Selama itu Abu Sufyan tidak pernah berhenti dalam mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Ia tidak pernah membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah kecuali dia melakukannya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada pertempuran Hunain, Abu Sufyan ikut memerangi kaum musyrik. Ia menghunuskan pedang yang biasa diarahkan ke wajah Rasulullah kepada kaum musyrik. Rasulullah bertanya kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, siapakah orang yang ikut berperang dengannya itu? Lalu Abbas menyampaikan bahwa orang itu adalah Abu Sufyan bin Harits. Rasulullah sangat terharu dan berdoa kepada Allah kebaikan bagi Abu Sufyan. Pada momen tersebut, Abu Sufyan mendekati Rasulullah lalu mencium kaki Rasulullah yang berada di pelana kuda. Semenjak itu, Abu Sufyan menjadi orang yang terus mengobarkan semangat perjuangan bagi kaum muslim demi memenangkan agama Allah tersebut. Bersama Rasulullah dan para sahabat lain, Abu Sufyan menetap di Madinah. Suatu hari ada yang melihatnya ketika Abu Sufyan sedang menggali lubang. Mereka menunjukkan keheranan terhadap apa yang ia lakukan. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan makamku." Hanya 3 hari setelah itu, ia berbaring di rumahnya. Sementara itu, keluarganya berkumpul dan menangisinya. Dengan sangat tenang, ia membuka mata kemudian berkata, "Janganlah kalian tangisi aku karena sejak masuk Islam, aku tidak pernah berlumur dalam dosa." Beliau pun meninggal dunia dalam keimanan dan dimakamkan dalam liang yang telah ia gali 3 hari sebelumnya. Abu Sufyan wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah.